mau konsultasi ya, mau mengurus perpajakan, bisa dari rumah direncanakan dengan Aku Pajak tadi. Halo kawan pajak, selamat datang di Spetak, studio podcast pajak KPP Pratama Boyolali. Dengan saya Erik di sini sebagai host kalian, dan di episode perdana ini kami menghadirkan Kepala KPP Pratama Boyolali, yaitu Bapak Muhammad Rifki Rahman. Halo Pak Rifki. Halo semua. Gimana Pak kabarnya? Lepas masker dulu ya. Oke. Jaga jarak. Tetap harus 1 meter. Siap. Selamat sore kawan pajak semua, rekan-rekan semua, sehat selalu. Salam sehat semua. Gimana nih Pak? Kabar-kabar semua pegawai sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Oke. Nih Pak, kayak sekarang ini KPP itu makin berkembang ya Pak. Makin banyak media penyuluhan. Seperti dulu kita mengikuti Instagram, Twitter, Facebook. Sekarang ada podcast. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, mungkin kawan-kawan pajak juga bertanya, kenapa nama podcastnya ini Spetak Pak? Itu kan seperti hanya, ya Spetak itu seperti apa ya Pak? Ya. Gitu. Okay, boleh ya. tolong jelaskan ke teman-teman Pak? Iya. Kita nggak boleh jadul dong, kita ikutin, ya kan? Jelas, betul sekali. Jadi kita juga bikin podcast. Nah namanya Spetak. Spetak itu asal muasalnya kawan-kawan yang punya ide brilian ini berasal dari studio podcast pajak. Oh ya. Spetak studio podcast pajak petak. Nah tempatnya ini kalau kawan pajak lihat ini adalah petak pojokan di ruangan yang dulu hanya buat tempat berkas-berkas lemari-lemari. Tapi kita sulap menjadi podcast yang tentu berguna buat kawan pajak semua. Oh jadinya malah sebelum ini jadi studio yang sebagus ini, itu hanya pojokan yang ada tempat berkas-berkas atau malah lemari-lemari aja gitu ya Pak? Iya betul seperti itu. Wah berarti nih kawan pajak, ini salah satu kreativitas para pegawai KPP Pratama Boyolali. Mengubah pojokan ruangan yang ibaratnya tidak dilihat lah oleh orang lain, sekarang menjadi pusat perhatian studio podcast ya Pak? Betul sekali Mas Erik. Lalu berarti kalau untuk seperti itu, tim-timnya itu sendiri dari pegawai-pegawainya sendiri Pak? Oh iya tentu, jadi di sela-sela kesibukan kita bekerja, ini betul. Sekaligus membangun hubungan, membangun komunikasi, sekaligus kita bangun kreativitas anak-anak muda, khususnya yang ada di KPP, yang membangun ini Spetak. Wah berarti selain kantornya mengikuti zaman dan memberikan fasilitas juga untuk teman-teman yang memiliki ide-ide kreativitas, yang kreatif-kreatif bisa untuk disalurkan ya Pak, contohnya seperti ini ya Pak. Betul, wah seperti itu. Kawan-kawan pajak sangat bagus sekali nih, Kepala Kantor KPP Pratama Boyolali memberikan fasilitas untuk teman-teman terutama yang muda-muda di KPP Pratama Boyolali memiliki fasilitas untuk menyalurkan bakatnya gitu ya Pak. Betul. Tapi berarti kalau ini studio podcast pajak ya Pak? Ya. Nah berarti fokus kontennya ini seperti apa Pak? Ingin dikembangkannya nanti ke depan seperti apa? Ya tentunya sesuai dengan tujuannya, kita memberikan informasi kepada masyarakat, baik bersifat umum termasuk terkait dengan perpajakan, dengan metode kekinian nih, ya kan? Oh ya podcast, betul banget. Dengan metode kekinian sehingga bisa tersampaikan dengan media, apalagi sekarang telekomunikasi, komunikasi begitu canggih, harus dong kita ikut kan? Iya dong, masa kalah sama YouTuber ya kan? Betul. Berarti kalau begitu tujuan dibuatnya podcast ini itu lebih ke anak-anak milenial gitu lah ya Pak ya? Ya. Untuk teman-teman milenial atau? Ya. Awalnya memang kita ingin mengajak teman-teman milenial. Iya. Tapi jangan salah loh, zaman sekarang teman-teman milenial itu bisa diimbangi loh dengan teman-teman generasi sebelumnya. Coba kita lihat, semua orang sekarang sudah biasa membuka YouTube. Betul bukan hanya anak-anak milenial kan. Jadi sesuai dengan tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat yang sudah dengan teknologi yang kekinian.
Seperti itu. Berarti ini ya Pak, kita dari KPP Telaga Boyolali lebih mendekatkan ke masyarakat melalui media-media yang sekarang sangat mudah lah. Ya lewat HP aja sudah bisa ya Pak ya. Betul. Apalagi HP sekarang sudah Android, iPhone, itu udah sangat ya canggih sekali lah seperti itu. Ya. Lalu Pak, untuk kita mungkin segitu dulu, tapi ini sekarang ke KPP-nya Pak. Boyolali ini kan cukup kabupaten yang saya lihat di peta sih Pak, itu kan cukup luas ya Pak. Kalau boleh tahu tuh KPP Boyolali itu ada berapa kecamatan sih Pak? Ya. Gitu. KPP Pratama Boyolali itu membawahi wilayah Kabupaten Boyolali ya, yang terdiri dari 22 kecamatan. Wah, 22? Iya, 22 kecamatan. Kecamatan terjauh di Juwangi sana itu. Juwangi. Ya? Itu berarti ke arah mana tuh Pak? Arahnya ke arah utara Purwodadi. Di situ ada yang namanya Waduk. Aduh, saya lupa tuh. Waduk besar tapi itu saya tahu tuh Pak. Kedung Ombo. Kedung Ombo ya. Bapak yang tahu saya jadi tidak Waduk jalan-jalan Kedung ke sana. Ombo di sana. Jangan lupa ya, wilayah Boyolali itu adalah wilayah yang menjadi penyangga dari Surakarta dan Semarang. Dan iya, perkembangannya begitu cepat ya, oleh karenanya peran keberadaan KPP bersama Pemda di sini untuk bisa menjalin mengurus masalah perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah yang dikelola oleh Pemda. Kurang lebih seperti itu. Wah iya, tadi benar banget kata Bapak. Boyolali itu kayak strategis banget gitu loh Pak. Orang Solo kalau mau ke Semarang nontol lewat kita, lewat Boyolali. Atau sebaliknya orang Semarang mau jalan-jalan ke Solo lewat Boyolali, seperti itu ya Pak. Jadinya seharusnya banyak sih ya bisa potensi-potensi perpajakan yang dihimpun. Nah tapi Pak tadi kan Bapak sudah bahas tuh ada kecamatan terjauh, Juwangi arah Purwodadi ya Pak. Nah misalnya nih Pak, kalau saya WP nih, terus saya mau datang nih Pak ke kantor pajak, mungkin saya males ya Pak kalau menunggu lama di kantor dan segala macam. Ada nggak sih Pak alternatifnya supaya saya datang bisa langsung dilayani seperti itu? Oh ya, sekarang sudah ada nih ya, sudah ada masyarakat mendukung sekali kondisi bahwa kondisi COVID, mungkin masyarakat mengurangi ya bepergian keluar rumah. Tapi untuk masalah perpajakan selain bisa menggunakan telepon ke WA ya, bisa online ya, kantor online. Kita juga membuka satu aplikasi ya, namanya Aku Pajak. Aku Pajak. Aku Pajak. Kepanjangannya apa tuh Pak? Kepanjangannya aplikasi kunjung pajak ya. Jadi masyarakat baik wajib pajak maupun masyarakat itu sekarang udah mudah ya. Mau datang ke kantor pajak, mau konsultasi ya, mau mengurus perpajakan, bisa dari rumah direncanakan dengan Aku Pajak tadi. Dengan aplikasi bisa membuat janji hari, tanggal, jam ya untuk bisa hadir di kantor pajak. Nanti kalau sudah menggunakan aplikasi itu online ke kantor, kita sudah bisa pantau hari ini jam sekian ada wajib pajak namanya A, si B, si C. Mau datang kantor pajak langsung kita layani. Jadi tidak perlu khawatir menunggu di lobi, menunggu antrian, berdesak-desakan kalau penuh. Dengan aplikasi ini bisa langsung datang, menunjukkan sudah daftar, langsung kita layani hal-hal terkait dengan perpajakan yang diperlukan oleh masyarakat atau wajib pajak. Seperti itu. Wah berarti udah sangat canggih banget ya Pak. Ya. Saya mau datang besok jam 10. Saya bikin dulu di Aku Pajak dapat nomor antrian di jam 10. Ya. Tapi saya harus on time dong Pak. Oh iya. Saya jam 10 harus saya jam 10 saya datang. Ya. Kalau lewat ya konsekuensi saya berarti sebagai wajib pajak. Ya. Kamu kok telat karena nanti pada saat kamu datang langsung dilayani gitu ya Pak. Betul. Wah itu teman-teman sekarang kawan pajak kalau mau ke KPP, terutama KPP Pratama Boyolali, tinggal buka aja Aku Pajak. Itu aplikasi kunjung pajak ya Pak. Ya. Sehingga teman-teman bisa booking antrian dulu untuk besok, lusa atau 3 hari ke depan. Di jam berapa, mau mengurus apa, itu semua bisa. Itu ya Pak. Ya. Nah, tambahan. Apa tuh? Aku Pajak ini bukan hanya di Boyolali. Oh, berarti seluruh Indonesia. Sudah nasional ini Pak? Sudah nasional. Wah berarti itu jadi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke ya, apabila akan datang konsultasi ke kantor pajak,
Di mana saja bisa. Nanti kantor pajaknya mana yang akan dituju, itu bisa memilih jam, waktu, tanggal, keperluannya sama bertemu dengan siapa nanti di aplikasi itu bisa kita layani dengan baik. Seperti Wah, itu. malah ternyata lebih canggih lagi teman-teman. Bisa semua KPP. Tinggal Ya. masuk satu aplikasi kita bisa milih KPP mana yang mau didatangi. Ya. Jam berapa atau mau melakukan kegiatan apa atau Ya. layanan apa ya Pak. Ya, betul sekali. Oke Pak, tapi ini kan kita sekarang lagi ini banget ya Pak. Lagi yang tadi kita bahas itu masalah WP sudah wajib pajak mengurangi datang, kunjungan, keluar rumah dan segala macam. Ini kan berarti lagi krisis-krisis ya karena COVID ya Pak, pandemi COVID-19. Ada nggak sih Pak harapannya dari Bapak selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali ke teman-teman atau ke seluruh masyarakat kayak gitu Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi kondisi COVID tidak bisa kita pungkiri nih mulai bulan Maret ya. Ya, Dan Maret. kondisi hari ini juga memang belum bisa dikatakan pulih ya, sehingga saya menghimbau kita semua, karyawan kami dan juga para masyarakat, nomor satu menjaga kesehatan, tertib, disiplin dalam melaksanakan protokol. Nah, terkait pajak nih. Nah, ini terkait pajak, kondisi COVID. Betul. Apa yang terjadi ya? Jadi rekan-rekan semua para wajib pajak masyarakat jangan lupa ya bahwa dengan kondisi COVID ini bisa dikatakan begitu banyak yang harus pemerintah lakukan untuk pemulihannya. Wah, ya. iya jelas banget ya Pak. Betul. Mulai dari pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan itu kan memerlukan dana yang lebih tidak ekstra kecil ya Pak. ya. Ekstra waktunya, timingnya juga begitu, yang namanya juga wabah. Betul. Ya, tidak terencana. Kondisi bulan Maret April kemarin pemerintah harus menyediakan dana yang begitu besar. Awalnya untuk kesehatan, tenaga kesehatan. Paling utama kedua itu ya Pak. Berjalan waktu COVID belum juga reda, efek ke pendidikan, pariwisata, betul. Transportasi, ya kan? Begitu juga ke tenaga kerja, masyarakat banyak yang dirumahkan, di PHK. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tentunya harus mendukung, membangun, menormalkan kembali kondisi tersebut. Nah, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Wah, jelas sekali ya Pak. Dana yang lebih besar lah Pak ya. Iya, betul. Dana yang diperlukan lebih besar dan diperlukan adalah saat ini. Iya, saat ini banget Saat ini diperlukan. Nah, oleh karenanya ini momen yang pas kami dari Direktur Jenderal Pajak khususnya menyampaikan kepada masyarakat ini, kepada untuk wajib kawan-kawan pajak nih. Betul, kepada kawan pajak semua, bahwa kondisi COVID seperti ini tidak mengendorkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Tentunya dengan porsinya. Betul, ya. Porsinya masing-masing lah ya Pak ya. Betul. Ya memang ada kawan pajak masyarakat yang berdampak. Betul. Ya. Tapi jangan lupa pemerintah juga memberikan insentif. Oh, fair banget ya Pak. Fair banget. Wajib pajak, kawan pajak yang kena dampak itu ada insentif yang bisa diberikan. Silahkan kunjungi www.pajak.go.id. Nanti di situ ada beberapa insentif yang bisa diterima, dilakukan oleh para wajib pajak. Seperti itu. Jadi gitu kawan pajak. Dan kita kan selama ini taunya pajak itu untuk membangun negara. Apalagi di masa COVID pandemi seperti ini sangat penting ya Pak, berkontribusi ke negara melalui pembayaran pajak. Sehingga teman-teman bisa ikut membantu tenaga kesehatan, guru di bidang pendidikan, bahkan teman-teman yang terdampak, yang dirumahkan dan segala macam ya Pak. Bahkan pemerintah pun memberikan bantuan BLT itu ya Pak. Itu pun juga bersumber dari pajak teman-teman. Jadinya teman-teman apapun yang teman-teman lakukan, kerjakan, mari lakukan dengan setulus hati dan tetap membangun negeri ini ya Pak tentunya. Ya, jadi kawan pajak, kalau kita bicara wabah yang menerpa negara ini, inilah saatnya kawan pajak kita semua berkontribusi untuk membangun negara, memulihkan kondisi COVID ini dengan apa? Dengan turut membiayai negara untuk pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pendidikan, BLT dan lain-lain. Dengan cara apa? Membayar pajak sesuai dengan porsinya masing-masing dong tentunya. Seperti itu.
Jadinya saling bahu-membahu lah ya Pak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia saling bahu-membahu menolong sesama dengan membayar pajak. Wah, mungkin teman-teman itu sedikit sharing-sharing dari kepala kantor dan ajakan untuk kita-kita semua. Mungkin untuk kali ini kita cukupi dulu Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah bisa hadir ke podcast ini sebagai narasumber pertama dan bintang tamu pertama. Tersanjung. Nah, teman-teman jangan lupa selain podcast ini kita juga ada Instagram di @pajakboyolali, di Twitter @pajakboyolali dan Facebook KPP Pratama Boyolali. Teman-teman wajib follow semuanya dan like, komen dan subscribe podcast ini juga ya Pak. Mungkin itu dulu teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di Spetak Studio Podcast Pajak KPP Pratama Boyolali episode berikutnya. Dadah.